dari kelas 11 mesin 2. Perkenalkan, nama saya Faza Syawaliana Musaris dari kelas 11 mesin 2. Perkenalkan, nama saya Riji Subagja dari kelas 11 mesin 2. Perkenalkan, nama saya Lucky Chandra dari 11 mesin 2. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ragipari dari kelas 11 mesin 2. Strategi menghadapi ATHG dalam berbagai bidang. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di peta dunia sering menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas, keamanan, dan kemajuan bangsa. Dalam dokumen resmi pemerintah, ATHG didefinisikan sebagai setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia. Laporan ini akan membahas secara terperinci strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi ATHG dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Pengertian dan konsep ATHG. Sebelum membahas strategi, perlu dipahami terlebih dahulu konsep ATHG secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang tantangan yang dihadapi Indonesia. Definisi komponen ATHG. ATHG terdiri dari 4 komponen utama yang memiliki karakteristik berbeda. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, terancam dan terarah, baik melalui tindakan kriminal maupun politik. Ancaman dapat bersifat militer seperti sabotase, pelarangan wilayah oleh negara lain, dan aksi teror melalui jaringan internet atau bersifat non-militer seperti kebelakangan dan peredaran narkoba. Tantangan merujuk pada usaha-usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan suatu bangsa atau negara. Tantangan mendorong bangsa untuk membuktikan dan meningkatkan kapasitasnya dalam berbagai bidang. Hambatan merupakan usaha yang berasal dari dalam dengan tujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Hambatan seringkali muncul dari internal negara dan menghambat pencapaian tujuan nasional. Gangguan adalah usaha yang berasal dari luar dengan tujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan biasanya bersifat eksternal dan dapat mengganggu stabilitas suatu negara. Dalam konteks Indonesia, ATHG tidak hanya bersumber dari luar tetapi juga dari dalam negeri. Posisi geografis Indonesia yang strategis menyebabkan negara ini berhadapan dengan berbagai ancaman, termasuk tekanan intimidatif, provokatif, atau blokade politik yang dapat membahayakan perkembangan dan keberlangsungan NKRI. Strategi menghadapi ATHG dalam bidang politik. Dalam area politik, Indonesia menghadapi berbagai bentuk ATHG yang perlu ditangani secara strategis dan sinematis. Pengembangan demokrasi politik. Pengembangan demokrasi politik menjadi salah satu strategi utama dalam menghadapi ancaman di bidang politik. Demokrasi menciptakan sistem pemerintahan di mana seluruh warga memiliki hak yang setara dalam pengembalian putusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Melalui demokrasi politik, sistem politik negara dapat menjadi lebih kuat dan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik. Strategi ini memungkinkan terciptanya ruang dialog dan diskusi terbuka di antara berbagai elemen masyarakat, sehingga konflik kepentingan dapat diselesaikan melalui jalur konstitusional dan demokratis, bukan melalui konfrontasi atau kekerasan. Penegakan wibawa pemerintahan negara. Menegakkan pemerintahan negara yang berwibawa dan bersih merupakan strategi penting untuk menghadapi ancaman di bidang politik. Pemerintah yang berwibawa
berwibawa dan bersih, memiliki peran krusial dalam melayani masyarakat, membangun kepercayaan warga, dan mencegah pengaruh yang merugikan dalam menghadapi ancaman politik. Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat meningkatkan kepercayaan publik pada institusi negara, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional terhadap berbagai bentuk ATHG. Implementasi good governance menjadi kunci dalam menegakkan wibawa pemerintahan. Penguatan posisi Indonesia di kancah internasional. Ancaman politik tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, khusus dengan berpartisipasi dalam organisasi multinasional, merupakan strategi untuk mengatasi ancaman politik yang datang di luar. Indonesia dapat menggunakan prinsip politik luar negeri bebas aktif untuk membangun aliansi strategi dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga kedaulatan politik dan sekaligus mengambil manfaat dari kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai bentuk ATHG. Pengembangan sistem politik nasional yang demokratis. Mengatasi ancaman di bidang politik juga melibatkan pengembangan sistem politik nasional berdasarkan prinsip rakyat demokratis yang terbuka. Pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat dicapai melalui implementasi prinsip-prinsip demokratis, termasuk reformasi lembaga politik untuk memastikan fungsi dan peran yang efektif. Sistem politik yang transparan dan akuntabel membuat warga negara memiliki akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan politik nasional. Pelibatan masyarakat sipil. Melibatkan masyarakat sipil dalam arena politik dapat meningkatkan peran mereka dalam menghadapi ancaman politik. Dengan demikian, ancaman tersebut tidak akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Partisipasi masyarakat sipil di arena politik juga membantu warga memahami berbagai kegiatan politik yang terjadi, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif. Organisasi masyarakat sipil, akademis, media, dan kelompok profesional dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani berbagai bentuk ATHT di bidang politik. Strategi menghadapi ATHG dalam bidang sosial budaya. Maraknya konflik sosial di masyarakat merupakan indikator bahwa terdapat ancaman dalam penyelenggaraan kehidupan di masyarakat. Keadaan yang disharmoni ini perlu ditangani dengan strategi yang tepat dan efektif. Implementasi strategi ke dalam dan ke luar negeri. Strategi untuk menghadapi ancaman per dimensi sosial budaya dilaksanakan dengan strategi ke dalam dan ke luar negeri. Strategi ke dalam seperti pemecahan isu kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan dalam fokus utama. Strategi ke dalam berfokus pada penguatan kohesi sosial dan identitas nasional. Sementara strategi keluar bertujuan untuk membendung pengaruh negatif dari luar yang dapat mengancam nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Kedua strategi ini harus berjalan sesuai simultan dan terintegrasi. Pendidikan sebagai kunci strategi. Langkah-langkah strategis ini ditempuh melalui pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan kepemimpinan yang diteladani, yang pelaksanaannya diselaraskan dengan pembangunan di bidang ekonomi. Pendidikan tidak hanya bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi harus dapat menanamkan hal fundamental, yakni wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme. Pendidikan harus dikelola secara profesional
melalui pendidikan generasi muda dapat dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional dan ketahanan sosial budaya. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Sektor kesehatan harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai layanan publik untuk mengatasi permasalahan di bidang kesehatan bagi pembentukan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Konsep layanan kesehatan masyarakat harus dapat dikemas dalam kerangka mempercepat pemberantasan kemiskinan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tingkat ekonominya rendah. Fungsi kontrol oleh pemerintah dan publik harus diefektifkan mulai dari tataran kebijakan sampai dengan tataran operasional hingga ke daerah-daerah terpencil. Masyarakat yang sehat secara fisik dan mental akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk ATHG di bidang sosial dan budaya. Penegakan hukum yang efektif. Di tengah berbagai konflik sosial, penegakan hukum sangat vital dalam mengatasi ancaman dan dimensi sosial budaya. Penegakan hukum yang efektif harus dimulai dari pembenahan kinerja aparat penegak hukum. Sistem hukum yang adil dan transparan akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan mencegah timbulnya konflik sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas nasional. Penegakan hukum yang konsisten juga akan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan secara keseluruhan. Strategi menghadapi ATHG dalam bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan salah satu faktor krusial dalam menghadapi berbagai bentuk ATHG. Stabil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Pembangunan ekonomi mikro. Pembangunan ekonomi mikro harus dilaksanakan untuk memberikan jaminan kepastian tentang ketersediaan kebutuhan pada sektor real. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat dari tingkat terbawah sehingga tercipta fondasi ekonomi yang kokoh. Pengembangan UMKM, koperasi, dan ekonomi rakyat menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi mikro. Dukungan pemerintah dalam bentuk akses terhadap modal, pelatihan, dan pasar akan memperkuat sektor ini dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan infrastruktur ekonomi. Untuk menghadapi ATHG di bidang ekonomi, pengembangan infrastruktur ekonomi menjadi sangat penting. Infrastruktur yang memadai akan melancarkan arus barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur harus merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan sosial antar daerah. Pemerataan pembangunan akan memperkuat kohesi nasional dan mengurangi potensi konflik sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi. Peningkatan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi menjadi strategi penting dalam menghadapi ATHG di bidang ekonomi, terutama yang berasal dari luar negeri. Didefinisikan sumber energi, pengembangan industri, substitusi impor, dan peningkatan nilai tambahan produk ekspor akan mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negeri lain. Indonesia perlu mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki untuk membangun perekonomian yang tangguh dan mandiri. Inovasi teknologi dan pengembangan industri berbasis riset menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Kesimpulan, strategi menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG di berbagai bidang memerlukan pendekatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Pendekatan ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintahan, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga warga negara secara individual. Di bidang politik, strategi yang diterapkan meliputi pengembangan demokrasi politik, penegakan wibawa pemerintahan, penguatan posisi Indonesia di kancah internasional, pengembangan sistem politik nasional yang demokratis, dan pelibatan masyarakat sipil. Di bidang sosial budaya, strategi mencakup implementasi strategi ke dalam dan keluar, pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, dan penegakan hukum yang efektif. Sementara di bidang ekonomi, strategi berfokus pada pembangunan ekonomi mikro, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kemandirian ekonomi. Keberhasilan implementasi strategi-strategi tersebut akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Dengan ketahanan nasional yang kuat, berbagai bentuk ATHB dan tetap berdiri tegak